Oke, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari Program Studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini saya berada di lab aplikasi mekatronika. Fokus diskusi untuk hari ini itu adalah tentang perhitungan untuk pemilihan motor listrik. Jadi sebelumnya kita banyak bicara tentang pengendalian, gitu ya. Kalau kita misalnya mengendalikan motor AC 3 pas dengan menggunakan inverter, dengan menggunakan PLC dan sebagainya. Tetapi meskipun kita menguasai tentang pengendalian sebagai orang mekatronika, kita juga harus menguasai tentang pemilihan, gitu ya. Nah, terkait dengan pemilihan ini, maka kita harus tahu perhitungan untuk nantinya kita bisa memilih motor listrik yang tepat buat kasus kita. Nah, di belakang di sini sudah saya berikan 4 rumus, ya, 4 rumus yang di sini menjadi sangat penting, ya, rumus dasar untuk perhitungan motor AC induksi 3 pas. Nah, beberapa rumus ini juga bisa diaplikasikan untuk di motor jenis yang lain. Nah, maka dengan menguasai rumus ini, Anda nantinya bisa menentukan mana motor listrik yang tepat untuk kasus yang dihadapi. Oke, mari kita lihat satu persatu. Nah, untuk rumus pertama adalah ini, ya, karena kita bicara tentang motor AC 3 pas, maka kita harus tahu bagaimana rumus untuk menghitung kecepatan motor AC 3 pas. Dalam hal ini adalah kecepatan sinkronnya. Nah, rumusnya adalah N 120 dikalikan dengan frekuensi dibagi dengan jumlah pole. Artinya N di sini adalah kecepatan putar dalam satuannya RPM. Terus kemudian F itu adalah frekuensi listrik dalam satuan Hertz, dan P itu adalah jumlah kutub atau jumlah pole. Ya. Nah, kalau kita sudah mengetahui berapa frekuensi listriknya, berapa jumlah pole-nya, maka dengan mudah kita bisa menghitung berapa RPM dari motor AC 3 pas kita. Nah, tentunya ini adalah kecepatan sinkron, gitu ya. Kalau kita menggunakan motor induksi, di situ ada slip. Nah, tetapi kita di sini bicara bahwa ini adalah kecepatan sinkronnya. Oke, ini adalah rumus yang pertama. Nah, rumus yang kedua itu adalah N besar di sini sama dengan T kali N dibagi 716,2, ya. Nah, di sini N besar ini adalah daya dalam satuan horsepower, gitu ya. Jadi nanti kalau kita bicara motor listrik kita di sini misalnya 1 horsepower, ya. Nah, 1 horsepower itu 0,736 kW, ya. Nah, motor listrik yang kita gunakan di sini motor listrik 4 kutub, ya. Karena kita tahu nanti frekuensi listrik yang ada di PLN itu 50 Hz, maka kita bisa masukkan ke rumus yang ada di sini, maka akan bisa tahu berapa RPM-nya. Nah, RPM nanti N di sini digunakan untuk ini, ya, bahwa daya itu adalah torsi dikalikan kecepatan. Daya dalam satuan horsepower, torsi dalam satuan kilogram meter. Sedangkan N ini adalah kecepatan putar dalam satuan RPM tadi. Jadi setelah kita menghitung RPM-nya, karena kita tahu motor listriknya itu berapa kutub dan frekuensi listriknya, kita bisa menghitung berapa torsinya. Karena kalau biasanya diketahui adalah dayanya. Jadi kalau dari yang motor listrik tahu, kecepatannya tahu, maka kita bisa menghitung torsinya. Nah, di sini torsi dalam satuan kilogram meter. Ini adalah rumus yang kedua. Rumus yang ketiga itu adalah ini, bahwa torsi T itu adalah daya dikalikan dengan jari-jari. Jadi torsi itu adalah kekuatan putar. Itu gaya dikalikan dengan jari-jari. Nah, torsi dalam satuan kilogram meter. Jadi nanti di sini kita menghitung torsi, di sini kita bisa mengetahui berapa gaya yang bisa diangkat, gitu ya. R itu adalah jari-jari, gayanya dalam satuan kilogram. Oke, ini adalah 3 rumus yang ada di sini. Nah, rumus yang keempat ini adalah kecepatan translasi. Jadi nanti kita akan punya studi kasus motor. Ini ada puli dengan diameter 300 mili. Motor di sini digunakan untuk mengangkat beban,
Ya, nanti kita diminta untuk menghitung berapa beban maksimal yang bisa diangkat dan berapa kecepatan translasinya, kecepatan kecepatan linearnya berapa. Nah, rumus yang keempat itu adalah V sama dengan 2V kali R kali N. V itu adalah kecepatan translasi dalam satuan meter per detik. Terus R itu adalah jari-jari dalam satuan meter. Terus N itu adalah kecepatan putar dalam satuan RPM. Ya. Nah, dari sini kita akan bisa tahu nanti dengan menggunakan rumus 1, 2, 3, 4 kita bisa menghitung berapa gaya yang bisa diangkat, beban berapa kilo yang bisa diangkat, dan berapa kecepatan translasinya. Oke, mari kita lihat dengan menggunakan rumus di sini kita menyelesaikannya. Oke, yang pertama adalah bahwa kita harus menghitung RPM-nya. Kalau kita tahu ini adalah motor 4 kutub dan frekuensi listrik PLN yang ada di Indonesia itu adalah 50 Hz, maka di sini N itu adalah 120 dikalikan dengan 50 Hz, di situ dibagi dengan jumlah pul. Ketemu kecepatannya 1500 RPM. Jadi motor 4 pul dengan frekuensi listrik 50 Hz itu maka RPM-nya itu pasti 1500 RPM. Oke. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus yang kedua. Ya, rumus yang kedua di sini ya, T itu sama dengan N kali 716,2 dibagi N ya. Rumusnya yang ada di sini dibalik untuk menghitung T. Karena kita sekarang sudah tahu RPM-nya, kita sudah tahu dayanya. Jadi motor listrik yang kita gunakan ini dayanya adalah 1 horsepower. Ya, maka kita ketemu torsinya itu adalah 0,477 kg meter ya. Dimana 1500 itu tadi adalah RPM yang sudah kita tentukan. Nah, kalau sudah ketemu torsinya dengan menggunakan rumus yang ketiga ya, kita bisa menghitung berapa gaya yang bisa diangkat ya. Kita tahu torsinya, kita tahu jari-jarinya. Kalau ini diameter, jari-jarinya kan setengah dari diameter, maka ini dibagi 2. Karena ini satuannya milimeter, maka kita harus dibagi dengan 1000 untuk menjadi meter. Maka ketemu di sini 0,4775 ya, di sini 4775. Jadi di sini hasilnya adalah 4775 dibagi dengan 300 itu adalah diameter, dibagi 2 berarti nanti jari-jari, dibagi 1000 berarti nanti supaya dalam satuan meter, karena di sini torsinya kan kilogram meter, maka di sini harus di kilogram meter, terus di bawah itu adalah meter, maka kilogram meter, meternya dicoret ketemu kilogram, itu ya. Maka di sini dengan menggunakan rumus yang ketiga kita ketemu bahwa beban yang bisa diangkat itu adalah 3,2 kg. Ya. Nah, F-nya sudah ketemu. Sekarang kalau V-nya atau kecepatan translasinya kita bisa menghitung dengan rumus ini 2VR kali N. Ya, R-nya adalah jari-jarinya dalam satuan meter. RPM-nya ya, RPM itu kan putaran per menit, kita bagi 60 supaya jadi putaran per detik, maka nanti satuannya adalah menjadi meter per detik. Ketemu 23,55 meter per detik. Ya. Jadi dengan menggunakan 4 rumus ini nanti teman-teman bisa dengan mudah menentukan beban yang bisa saya angkat dan kecepatannya berapa. Yang tujuannya adalah untuk menentukan nanti motor listrik yang tepat buat Anda. Jadi ingat, Anda jago di pengendaliannya, pemrograman PLC, tapi kalau Anda tidak tepat memilih motornya di sini, sistem tidak akan bisa bekerja dengan baik. Nah, kemudian dari ini apa yang bisa kita simpulkan? Kita lihat ini daya 1 horsepower ya, 0,736 kW atau 700 watt gitu ya. Ini hanya bisa mengangkat beban 3,2 kilo. Ya, maka kesimpulan yang ada di sini, beban yang bisa diangkat ini terlalu kecil. Ya. Tetapi ada hal yang juga cukup menarik di sini adalah
bahwa V-nya 23,55 meter per detik. Ini untuk kasus di lapangan, misalnya untuk elevator, untuk eskalator, ini sangat cepat, terlalu cepat, ya. Jadi kita punya kecepatan translasi beban yang terlalu cepat. Jadi bebannya terlalu kecil yang bisa diangkat, kecepatannya terlalu besar. Nah, dengan menggunakan logika di rumus ini, ya, kalau bebannya itu besar, ya, bebannya itu kan bebannya yang bisa diangkat terlalu kecil, untuk meningkatkan beban ini, maka sebetulnya kita ada dua cara, ya. Cara yang pertama tentunya adalah dengan meningkatkan daya dari motor listrik, ya. Tetapi tentunya itu bukan solusi yang terbaik. Ya, kalau kita meningkatkan daya motor listrik, nanti dimensi motor listriknya akan sangat besar. Dan ini tidak efisien, harganya juga sangat mahal. Maka solusi yang bisa kita lakukan adalah kita perlu menyesuaikan kecepatannya. 23,55 meter per detik ini terlalu cepat. Biasanya kecepatan eskalator, kecepatan elevator itu sekitar 1 meter per detik. Ya, berarti kita masih punya spare di situ, yaitu dengan menurunkan kecepatannya. Ya, maka kecepatannya kita sesuaikan, kita memberikan transmisi di situ. Jadi motor itu sebelum terhubung ke puli, kita hubungkan ke transmisi. Bisa transmisi roda gigi, bisa transmisi menggunakan belt atau transmisi menggunakan rantai gitu ya. Tapi yang paling banyak digunakan adalah transmisi untuk menggunakan roda gigi. Misalnya kita akan memberikan transmisi 1:25. Supaya apa? Di sini kecepatan yang N2-nya di sini itu 25 lebih pelan dibandingkan dengan N1 yang ada di kecepatan motor, ya. Jadi V atau kecepatannya akan kita turunkan dengan menggunakan transmisi. Jadi kita solusi pertama tadi untuk meningkatkan daya motor itu bukan solusi yang terbaik karena nanti dimensi motor jadi besar, ya. Tentunya space yang dibutuhkan akan menjadi lebih besar. Kemudian biayanya yang dibutuhkan juga akan lebih besar. Solusi terbaik adalah dengan tadi menyesuaikan kecepatannya, ya, karena kecepatan motor yang ada 1500 itu kalau digunakan untuk aplikasi di lapangan, untuk belt conveyor, untuk eskalator ataupun untuk elevator itu terlalu tinggi, ya. Kita bisa turunkan itu. Nah, kalau kita dengan daya yang sama menurunkan kecepatan, maka kita akan bisa meningkatkan torsi, ya, dengan menggunakan dayanya motor tetap 1 HP. Tapi N-nya di sini ini kita turunkan, ya, dengan menggunakan transmisi, maka torsi yang bisa dihasilkan akan meningkat, ya. Jadi kalau N-nya di sini kita turunkan, maka torsinya akan meningkat. Kalau torsinya meningkat, otomatis nanti beban yang bisa kita angkat juga akan meningkat. Oke. Nah, maka tadi solusinya adalah menyesuaikan kebutuhan kecepatannya. Dengan menurunkan kecepatan, maka kita bisa mengangkat beban yang lebih besar. Nah, kita lihat dengan motor yang sama, ya, 4 kutub 1 horsepower. Nah, dengan puli yang sama, kita hitung di sini berapa beban yang bisa diangkat dan kecepatannya berapa. Nah, dari rumus yang ada di sini, kita karena ada transmisi, maka kecepatan motornya tadi sudah kita hitung adalah 1500 rpm. Maka di sini kita bisa menghitung kecepatan output dari transmisi kita, ya. Kalau di sini 1500 berarti dibagi 25, ketemu di sini adalah 60 rpm. Jadi yang semula 1500 di sini menjadi 60 rpm. Kalau di sini 60 rpm, torsinya Anda lihat di situ, maka torsinya menjadi 11,94. Yang tadi torsinya 0,4775 menjadi 11,94. 25 kali lipat lebih besar. Gayanya, ya, bebannya yang bisa diangkat, berarti torsi dibagi jari-jari ketemu 79,6 kg. Yang semula di sini hanya 3 kg, di sini kita bisa mengangkat sekarang sekitar 80 kg. Ya, dengan menurunkan kecepatan, otomatis torsinya akan meningkat. Nah,
Di sini konsekuensinya adalah kecepatannya, ya, kecepatan translasinya ini menjadi 0,942 meter per detik atau sekitar 1 meter per detik. Ya, sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Di mana RPM-nya menjadi 60 RPM. Jadi, teman-teman, ini adalah rumus yang sangat penting untuk Anda kuasai apabila Anda akan menggunakan motor listrik untuk aplikasi sistem otomasi yang ada di industri. Jadi harap diperhatikan 4 rumus yang ada di sini. Tentunya untuk RPM di sini khusus untuk motor AC 3 pas. Anda kalau pakai motor DC atau mungkin motor stepper atau motor servo, nanti kecepatan ini bisa Anda perhitungkan yang lain. Begitu ya. Nah, nanti di sini semoga 4 rumus yang ada di sini bisa memberikan inspirasi atau guiding ke teman-teman untuk nantinya memilih motor listrik yang tepat buat Anda. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.